Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Aziz Al-Ghaffar. Segala puji bagi Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Dengan sifat pengampunnya itu, Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Apalagi di dalam bulan Ramadan seperti yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Ampunan itu Allah buka seluas-luasnya. Bahkan kata Allah, aku bukakan tanganku di malam hari untuk orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan aku bukakan tanganku pada siang hari untuk orang-orang yang berdosa pada malam hari. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang tidaklah boleh kita katakan bersih dari dosa, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, seluruh pegawai Bank Riau Kepri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara buah atau kado terbesar yang dibawa oleh bulan Ramadan ini kepada kita adalah keampunan itu. Bahkan beruntung atau ruginya kita memasuki bulan suci Ramadan ini sangat tergantung kepada diampuni atau tidak. Ini bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Raghima anfu rajul, kata Nabi, celakalah orang yang dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan kepadanya, thumman salakha qabla ayu faralah, kemudian bulan Ramadan itu berlalu begitu saja sebelum ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bulan pengampunan. Maka apabila tidak diampuni, itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang sangat rugi. Maka tidak heran apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, istri beliau tercinta, tentang apa yang harus beliau lakukan ketika mendapati malam yang paling mulia dari malam-malam bulan Ramadan ini, yaitu Lailatul Qadar. Apakah yang harus saya baca ya Rasulullah? Mestikah saya berdoa tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia? Atau mungkinkah saya harus berdoa berkaitan dengan hal-hal kehidupan materi? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau doa yang berisi permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ajarkan satu kalimat yang sangat baik. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan menyukai memberikan keampunan. Maka ampunilah aku ya Allah. Bila kita pikir, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya banyak hajat kita di dalam kehidupan ini yang ingin kita minta kepada Allah. Tapi mengapa Nabi hanya mengajarkan satu doa memohon keampunan? Karena kunci segala sesuatu kebaikan dalam hidup ini ada pada keampunan itu. Wa in istaghfaru rabbakum, jika engkau memohon ampun kepada Tuhanmu, yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah akan berikan kepadamu perhiasan-perhiasan dunia yang baik. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kita untuk menggunakan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini, memanfaatkannya secara maksimal untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keampunan, bukan berarti semua orang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hanya orang-orang yang menginginkannya lah yang akan Allah berikan keampunan. Dan bila kita lihat, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang ini membutuhkan keampunan Allah itu. Pertama,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan dalam sebagai bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba yang berdosa. Maka Allah suruh kita di dalam Al-Quran, fastaghfiru rabbakum, fastaghfirullah, maka beristighfarlah kepada Allah. Istighfar ini artinya mengucapkan lafaz astaghfirullahal azim, yang bermakna aku ampun kepada engkau ya Allah. Kita sangat memahami bahwa kita bukanlah makhluk yang bersih. Jangankan kita, manusia pertama saja Nabi Adam, dia juga terlibat masalah. Apalagi kita manusia biasa. Maka pantas kalau Nabi menyebutkan kullukum khata', setiap kamu pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang bertaubat. Salah satu bentuk ungkapan taubat itu adalah mengucapkan permohonan ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda orang ingin diampuni, ia bersegera untuk meraih keampunan itu. Orang kalau sudah merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri, maka ia tidak akan menunda waktu untuk memperbaiki diri itu. Seperti itu pula lah seorang hamba seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah himbau, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha, dan bersegeralah engkau untuk mendapatkan keampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di dalam bulan Ramadan ini tidak bisa kita pastikan bahwa kita akan mendapat datang. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menunda meraih apa yang telah Allah berikan, nikmat yang ia peruntukkan di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda orang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ia mampu merubah diri, mampu meninggalkan masa kelam yang lalu, merubah dari sesuatu yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa ia ingin berubah menjadi baik. Maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala kaitkan keinginan untuk mendapatkan keampunan itu dengan merubah diri. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Aku akan menghukum manusia, kata Allah taala, dari setiap perbuatan dosa yang ia lakukan, kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang berusaha memperbaiki diri, orang-orang yang menampakkan kebaikan-kebaikan perubahannya, maka mereka itulah orang-orang yang aku terima taubatnya. Hari ini kita mempunyai kesempatan yang cukup luas, walaupun dalam skop yang terbatas, namun beribadah di dalam bulan Ramadan ini sungguh boleh kita lakukan dengan apa saja, baik ketika kita berjamaah ataupun ketika kita sendiri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tanda orang yang ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ia berhenti melakukan apa yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci. Karena tidak mungkin orang dikatakan ingin merubah diri atau bertaubat sementara ia masih tetap melakukan perbuatan yang tidak Allah ridai itu. Maka ketika Allah menyebut orang-orang yang diampuni, Allah kaitkan dengan kemampuan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridai. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan tercela, lalu mereka ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu juga mereka beristighfar, memohon ampun, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan-perbuatan yang tadinya mereka lakukan, karena mereka sudah ingin bertaubat, ingin mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, hamba seperti inilah yang kami berikan jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Ada balasan dari Allah dalam bentuk keampunan yang diberikan kepada mereka. Maka oleh karena itu, seketika rencana untuk
meraih keampunan Allah itu sudah ada. Sebaiknya kita tinggalkan segala hal yang tidak terpuji dan yang tidak Allah ridai. Kemudian yang kelima, tanda orang ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, munculnya sesal di dalam hati. Kata para ulama, dari semua poin-poin keampunan itu, rasa sesal ini adalah sumber utamanya. Karena tidak mungkin orang mampu merubah diri dan bertaubat jika rasa sesal tidak ada di dalam dirinya. Begitulah dalam berbagai macam literatur sejarah kita dengar, orang-orang yang mampu memperbaiki diri adalah orang-orang yang muncul, yang bangkit dengan penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan dulu ketika mereka masih khilaf. Tentu kita ingat orang yang membunuh 100 orang, orang yang membunuh 99 orang, lalu kemudian muncul keinginan untuk merubah diri, muncul keinginan untuk bertaubat. Maka dia pun mendatangi orang-orang yang bisa menunjukkannya arah yang benar. Walaupun ketika itu masih terjadi pembunuhan, namun penyesalan itulah akhirnya yang membawa ia untuk menjadi lebih baik. Dan Rasulullah SAW dalam kisah itu menceritakan bahwa ia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan, kesempatan Ramadan ini adalah rentetan waktu yang tidak akan pernah berulang kembali. Sekalipun kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, sesungguhnya itu adalah bukan bulan Ramadan tahun ini. Maka tinggalkanlah bekas-bekas yang baik dari setiap umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.